Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini kita akan berkenalan dengan alat dan bahan yang ada di laboratorium kimia. Seperti yang kalian ketahui, ilmu kimia adalah ilmu yang berdasarkan eksperimen atau penelitian. Oleh karena itu, laboratorium akan sangat membantu dalam mempelajari ilmu kimia. Untuk siswa SMA, laboratorium akan membantu memahami konsep kimia, membuktikan berbagai konsep, dan melakukan penelitian sederhana. Perlu kita sadari bahwa zat kimia yang terdapat di laboratorium ada yang bersifat racun, ada yang mudah terbakar, ada yang sangat korosif, dan sebagainya. Sehingga penanganannya harus hati-hati dan sesuai petunjuk. Sebelum memasuki laboratorium, kalian harus mengetahui alat-alat dan bahan kimia apa saja yang ada di dalam lab, apa manfaat dan cara menanganinya. Oleh karena itu, silahkan simak dan pahami video berikut sampai selesai. Pada pembahasan yang pertama, kita akan berkenalan dengan alat-alat yang sering digunakan dalam laboratorium kimia. Nah, kita mulai dengan alat yang pertama, yaitu botol semprot. Botol semprot ini biasanya digunakan untuk menyimpan Aquades. Botol semprot terbuat dari plastik. Botol semprot digunakan untuk mencuci ataupun membilas bahan-bahan yang tidak larut dalam air. Selain itu, botol semprot juga digunakan untuk mencuci atau menetralkan peralatan-peralatan yang akan digunakan. Alat yang kedua, pipette filler, yang biasanya digunakan untuk menghisap larutan dari botol. Pipette filler ini bersifat elastis dan terbuat dari plastik atau karet. Kemudian yang ketiga ada labu destilasi yang terbuat dari kaca. Gunanya untuk mendestilasi larutan. Yang keempat ada corong. Corong biasanya terbuat dari gelas atau plastik. Corong digunakan untuk memasukkan atau memindahkan larutan air dari suatu tempat ke tempat lain dan digunakan untuk proses penyaringan. Dengan bantuan kertas saring, corong biasanya berupa alat gelas non-volumetrik dengan diameter 35-300 mm. Alat yang kelima adalah spatula. Biasanya digunakan untuk mengambil bahan-bahan kimia dalam bentuk padatan. Spatula bisa terbuat dari kayu atau plastik serta logam. Kemudian yang keenam, ada desikator yang terbuat dari kaca, digunakan untuk menyimpan bahan-bahan yang harus bebas dari air. Yang ketujuh ada gelas arloji yang digunakan sebagai penutup saat melakukan pemanasan terhadap suatu bahan kimia. Juga digunakan untuk menimbang bahan-bahan kimia dan mengeringkan. Yang kedelapan ada kaki tiga yang digunakan sebagai penyangga untuk pembakar spiritus. Kaki tiga umumnya terbuat dari logam. Yang kesembilan cawan penguap yang terbuat dari porselen. Biasanya digunakan sebagai wadah untuk menguapkan larutan dari suatu bahan yang tidak mudah menguap. Lalu yang ke-10, klem dan stiff. Biasanya digunakan sebagai penjepit, misalnya untuk menjepit coklat pada proses ekstraksi, menjepit buret pada proses titrasi. Yang ke-11 ada tabung reaksi. Tabung reaksi umumnya disimpan dalam raknya. Tabung reaksi digunakan untuk mengamati reaksi kimia yang terjadi. Selain itu, tabung reaksi juga digunakan sebagai wadah untuk perkembangbiakan mikroba, juga untuk melakukan reaksi kimia dalam skala kecil. Yang ke-12, gelas beker atau gelas kimia yang memiliki berbagai macam ukuran, mulai dari 50 ml sampai yang 2 liter, digunakan untuk menampung larutan atau zat cair. Yang ke-13 ada gelas ukur yang ukurannya juga bervariasi. Gelas ukur ini digunakan untuk mengukur volume larutan atau zat cair yang tidak memerlukan ketelitian tingkat tinggi. Biasanya yang diukur adalah volume dari 10 sampai 2000 ml. Fungsi lainnya untuk merendam pipet dalam asam pencuci. Kemudian di posisi 14 ada labu Erlenmeyer yang digunakan untuk menitrasi, memanaskan zat cair, dan
menyimpan larutan agar tidak terjadi percikan atau penguapan berlebih. Selanjutnya ada pipet tetes yang digunakan untuk meneteskan per reaksi, menambahkan cairan tetes demi tetes hingga volume yang diperlukan. Di posisi ke-16 ada pipet volume yang volumenya beragam, digunakan untuk mengambil larutan atau zat cair dalam jumlah tertentu dengan ketelitian tinggi. Di nomor 17 ada buret yang digunakan untuk meneteskan larutan suatu zat cair yang dapat terukur dalam volume tertentu seperti dalam proses titrasi. Buret umumnya terbuat dari gelas atau polipropilen atau borosilikat dan gelas ember. Alat gelas volumetrik ini bersifat teliti. Di nomor 18 ada corong pisah yang berfungsi untuk memisahkan komponen agar tidak saling bercampur. Corong pisah umumnya terbuat dari gelas atau borosilikat. Selanjutnya di nomor 19 ada labu ukur atau volumetric flash yang berfungsi untuk melarutkan atau mengencirkan larutan dalam volume tertentu dalam ketelitian yang tinggi. Selanjutnya di nomor 20 ada botol bahan kimia yang digunakan untuk menyimpan larutan bahan kimia. Botol bahan kimia umumnya terbuat dari gelas borosilikat atau terbuat dari plastik. Selanjutnya di nomor 21 ada penjepit tabung reaksi. Gunanya untuk menjepit tabung reaksi saat dilakukan pemanasan. Penjepit tabung reaksi umumnya terbuat dari kayu. Di nomor 22 ada cawan porselen atau sering disebut evaporating basin atau evaporating dish. Fungsinya untuk menguapkan cairan pada suhu yang tidak terlalu tinggi, misalnya dalam oven atau di atas penanas air atau uap pasir. Di nomor 23 kita akan berkenalan dengan plat tetes. Plat tetes ini umumnya terbuat dari porselen atau terbuat dari plastik. Plat tetes ini berfungsi untuk wadah melakukan reaksi warna antara zat padat atau cair dalam jumlah kecil yang ditambah dengan reaksi tetes demi tetes sehingga mudah diamati. Di nomor 24 ada batang pengaduk atau stirring rod, digunakan untuk mengaduk larutan kimia di dalam alat gelas hingga larutan tersebut homogen, juga untuk mereaksikan dua atau lebih zat. Kemudian di nomor 25 ada kawat kasa. Alat ini digunakan untuk menahan atau alas wadah seperti beker atau labu pada waktu pemanasan. Yang ke-26 ada mortar dan alu atau lumpang dan alu, digunakan untuk menghaluskan zat yang masih bersifat padat atau berwujud kristal. Mortar dan alu umumnya terbuat dari porselen. Di nomor 27 ada termometer yang digunakan untuk mengukur suhu atau temperatur larutan. Dan di nomor yang terakhir atau nomor 28 ada neraca. Neraca dengan ketelitian sedang digunakan untuk menimbang bahan dengan ketelitian antara 0,01 sampai 0,001 gram. Setelah memahami tentang alat-alat yang sering digunakan di laboratorium kimia, kita berlanjut ke pengenalan bahan-bahan kimia. Yang pertama, bahan beracun atau toksik, disimbolkan dengan tengkorak. Bahan kimia ini dapat menyebabkan kematian atau sakit yang serius bila masuk dalam tubuh melalui pernafasan atau kontak dengan kulit. Contohnya arsen triklorida dan merkuri klorida. Hindari kontak atau masuk ke dalam tubuh, segera berobat ke dokter bila terjadi kemungkinan keracunan. Ada 5 jenis zat beracun, mulai dari metal and metalloid, solvent, toxic gas, carcinogenic substance, and pesticide. Untuk dampak dan gejala keracunannya bisa kalian lihat pada slide berikut. Selanjutnya kita lanjut ke bagaimana cara penyimpanan yang tepat untuk bahan-bahan beracun. Bahan ini dalam kondisi normal atau dalam kondisi kecelakaan, kedua-duanya dapat berbahaya terhadap sekelilingnya. Makanya harus disimpan dalam ruangan yang sejuk, tempat yang ada peredaran udara, dan jauh dari jangkauan kebakaran atau jauh dari sumber panas, dan sebisa mungkin tidak terkena sinar matahari langsung. Untuk cara menghindari atau cara mengantisipasinya, yang pertama untuk mengantisipasi masuk melalui jalur pernafasan, selalu gunakan lemari asam, bekerja dengan arah angin dari pekerja ke sumber emisi. Kemudian ruang kerja harus berventilasi dan menggunakan alat pelindung.
Untuk menghindari kontak dengan kulit, penanganan bahan dengan memakai sarung tangan atau gloves, pelindung muka dan badan. Untuk menghindari masuk melalui jalur mulut, tidak makan dan minum atau merokok dalam ruang kerja. Kemudian tidak menyimpan makanan atau minuman berdekatan dengan bahan beracun atau yang korosif. Selanjutnya, bahan kimia yang kedua atau yang bersifat korosif terbagi menjadi tiga, yaitu bahan korosif padat, cair, dan gas. Ciri bahan kimia yang bersifat korosif: yang pertama, dapat merusak jaringan hidup. Yang kedua, menyebabkan iritasi pada kulit dan gatal-gatal, dan memiliki rentang pH antara 2 sampai 11,5. Contohnya asam sulfat. Untuk menyimpanannya, karena bahan ini mudah menguap dan bersifat merusak, sebaiknya disimpan dalam ruangan yang sejuk dan ada peredaran udara yang cukup untuk mencegah terjadinya pengumpulan uap. Wadah atau kemasan dari bahan ini harus dalam keadaan tertutup dan dipasang label. Semua logam di sekeliling tempat penyimpanan harus dicat dan diperiksa akan adanya kerusakan atau korosi. Penyimpanannya harus terpisah dari bangunan lain dengan dinding dan lantai yang tahan terhadap bahan korosif, serta memiliki saluran pembuangan untuk tumpahan dan ventilasi yang baik. Bahan kimia yang ketiga yaitu flammable substance atau bahan kimia yang mudah terbakar, umumnya berwujud padat, cair, dan gas. Ciri dari bahan ini: yang pertama, mudah menyala atau terbakar hanya dengan api bunsen, permukaan metal panas, atau bahkan dengan loncatan bunga api. Contohnya karbon disulfida. Jenis dari bahan yang mudah terbakar ini terbagi menjadi dua, yaitu extremely flammable dan highly flammable, amat sangat mudah terbakar dan sangat mudah terbakar. Yang selanjutnya terbagi lagi menjadi zat yang terbakar langsung, gas yang amat mudah terbakar, dan zat yang sensitif terhadap air. Untuk penyimpanan bahan yang mudah terbakar ini, kita harus mengingat bahwa semua pembakaran terjadi antara oksigen dan bahan bakar dalam bentuk uapnya atau beberapa lainnya dalam keadaan bubuk halus. Api dari bahan padat berkembang secara pelan, oleh karena itu harus disimpan pada tempat yang cukup dingin untuk mencegah penyalaan tidak sengaja pada waktu ada uap dari bahan bakar dan udara. Kemudian lokasi penyimpanannya harus agak dijauhkan dari daerah yang ada bahaya kebakarannya. Tempat penyimpanan harus terpisah dari bahan oksidator kuat, bahan yang mudah menjadi panas dengan sendirinya, atau bahan yang bereaksi dengan udara atau uap air. Singkirkan semua sumber api dari tempat penyimpanan dan pasang tanda dilarang merokok. Bahkan pada daerah penyimpanan sebaiknya dipasang sambungan tanah atau arde serta dilengkapi alat pendeteksi asap atau api. Inti dari penanganan bahan mudah terbakar adalah pisahkan tiga unsur bahan mudah terbakar, oksigen, dan sumber panas. Jenis bahan kimia yang keempat adalah bahan kimia yang mudah meledak atau explosive substance. Contohnya peledak amunisi, gas industri, mercon, korek api, dan zat warna. Ciri-ciri dari bahan yang mudah meledak: yang pertama, dapat meledak dengan pukulan, benturan, gesekan, pemanasan, dan sumber nyala lainnya. Kemudian ledakan akan dipicu oleh suatu reaksi keras dari bahan. Terhadap bahan tersebut, ketentuan penyimpanannya harus sangat ketat. Letak tempat penyimpanan harus berjarak minimal 60 meter dari sumber tenaga, terowongan, dan sumber api lainnya. Kemudian, ruangan penyimpanan harus merupakan bangunan yang kokoh dan memiliki penerangan. Penyimpanan tidak boleh dilakukan di dekat bangunan yang di dalamnya terdapat oli, bensin, dan bahan sisa yang dapat terbakar. Jenis bahan kimia yang kelima adalah pengoksidasi atau oxidation agent, yang terbagi menjadi oksidator anorganik dan oksidator organik. Contoh dari pengoksidasi yang sering kita gunakan adalah hidrogen peroksida. Oxidation agent atau pengoksidasi merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik atau bahan pereduksi. Untuk keamanannya, sebaiknya hindari bahan ini dengan panas serta bahan yang mudah terbakar dan reduktor. Prinsip utama dalam menyimpan bahan ini adalah sebisa mungkin hindari agar bahan ini tidak menyuplai oksigen atau panas bagi zat lain. Tempat penyimpanan bahan ini harus diusahakan agar suhunya tetap dingin, ada peredaran udara, dan gedungnya harus tahan api.
Bahan ini harus juga dijauhkan dari bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar dan bahan yang memiliki titik api rendah. Sebaiknya hati-hati dalam menggunakan bahan ini karena alat-alat pemadam kebakaran biasanya kurang efektif dalam memadamkan kebakaran akibat bahan ini. Untuk jenisnya terbagi ke dalam water sensitive substance atau bahan yang sensitif terhadap air, misalnya golongan alkali, logam halida anhidrat, logam oksida anhidrat, dan oksida non-logam halida. Yang kedua adalah bahan-bahan yang sensitif terhadap asam. Umumnya bahan-bahan yang reaktif terhadap air juga reaktif terhadap asam. Selain itu dapat meledak maupun terbakar karena terjadi reaksi eksotermik. Bahaya yang ditimbulkan bila bocoran mencemari lingkungan. Bahaya yang terjadi tergantung jenis gas. Yang pertama, korosif, mudah terbakar atau aspiksian. Aspiksian di sini maksudnya mengganggu proses pernafasan bahkan peredaran darah. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada slide berikut, mulai dari gas, penggunaan, dan bahaya yang ditimbulkan. Jenis bahan kimia yang terakhir yang akan dibahas pada video ini adalah harmful irritant atau bahaya iritasi. Bahan kimia ini dapat menyebabkan iritasi, luka bakar pada kulit, berlendir, dan mengganggu sistem pernapasan. Bahan bahaya iritasi ini terbagi menjadi dua, yaitu kode XN dan kode XI. Kode XN artinya harmful dan XI iritan. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang pengenalan alat dan bahan kimia di laboratorium. Agar kalian lebih memahami materi ini, silahkan kerjakan tugas berikut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.